Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Anissa Revida Inono dan anggota kelompok saya yaitu para Syahidillah Mono Arfa, Ferdi Hasan, Dimas Junior Arafi, dan yang terakhir Zulkifli Turumpi. Pada video kali ini saya dan teman-teman saya akan memaparkan materi hukum dagang yang berjudul kepailitan. Jadi, di materi kepailitan kita akan membahas sejarah kepailitan, yang kedua beberapa pengertian kepailitan, yang ketiga akibat dijatuhkan pailit, yang keempat golongan orang berpiutang, yang kelima pengurusan harta pailit, yang keenam keadaan hukum debitur setelah berakhirnya pemberesan, yang kedelapan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU, yang terakhir pengadilan niaga. Jadi yang pertama ada sejarah kepailitan. Pailit atau faillit dalam bahasa Belanda atau bangkrut dalam bahasa Inggris. Pailit pada masa Hindia Belanda tidak dimasukkan ke dalam KUH dagang atau WFK dan diatur dalam peraturan tersendiri ke dalam Faillissements Verordening sejak tahun 1906 yang dulu diperuntukkan bagi pedagang saja, tetapi kemudian dapat digunakan untuk golongan mana saja. Masalah pailit dirasakan sangat penting keberadaannya. Tahun 1997 ketika krisis ekonomi melanda Indonesia, di mana hampir seluruh sandi kehidupan perekonomian nasional lumpuh, termasuk dunia bisnis dan masalah keamanan investasi di Indonesia. Krisis tersebut membawa makna perubahan yang sangat penting bagi perkembangan peraturan kepailitan di Indonesia. Disadari pula bahwa peraturan lama dan yang masih berlaku ternyata tidak bisa menyesuaikan kebutuhan perubahan zaman. Oleh karena itu, pada tahun 1998, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan yang merupakan perbaikan terhadap Faillissements Verordening 1906. Yang kedua, adanya penambahan pasal yang mengatur tentang penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Yang ketiga, mengenal istilah pengadilan niaga di luar pengadilan umum untuk menyelenggarakan sengketa bisnis. Selanjutnya, pada tahun 2004 pemerintah mengeluarkan lagi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang merupakan perbaikan terhadap peraturan perundang-undangan sebelumnya. Undang-undang tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang ini didasarkan pada beberapa asas. Asas-asas tersebut antara lain: 1. Asas keseimbangan, yaitu di satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur. Sementara di pihak lain terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditur yang tidak beritikat baik. Yang kedua ada asas kelangsungan usaha. Jadi asas kelangsungan usaha itu dalam undang-undang ini terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitur yang prospektif tetap berlangsung. Yang ketiga, asas keadilan, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini gunanya untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas masing-masing terhadap debitur dengan tidak mempedulikan kreditur lain. Yang keempat ada asas integrasi, yaitu asas ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formal dan hukum materialnya merupakan satu kesatuan yang utuh dan sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. Jadi ini yang selanjutnya beberapa pengertian kepailitan. Pailit adalah satu usaha bersama untuk mendapat pembayaran bagi semua kreditor secara adil dan tertib agar semua kreditor mendapat pembayaran yang sesuai dengan besar kecilnya piutang masing-masing dengan tidak berebutan.
Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Adapun yang dapat dinyatakan pailit adalah debitur atau orang yang berutang yang sudah dinyatakan tidak mampu membayar utangnya lagi. Pailit dapat dinyatakan atas yang pertama permohonan debitur sendiri, yang kedua permohonan satu atau lebih kreditornya, atau menurut pasal 8 sebelum diputuskan pengadilan wajib memanggil debiturnya. Yang ketiga, pailit harus dengan putusan pengadilan 9 pasal 2 ayat 1. Yang keempat, pailit bisa atas permintaan kebijaksanaan untuk kepentingan umum atau pasal 2 ayat 2 pengadilan wajib memanggil debitur pasal 8. Apabila debiturnya bank, permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. Yang keenam, apabila debiturnya perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM. Yang ketujuh, dalam hal debiturnya perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi dana pensiun atau badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Baik, selanjutnya dalam pasal 6, permohonan pernyataan pailit dapat diajukan kepada yang pertama ketua pengadilan dan panitra mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan ajukan. Yang kedua, apabila debitur dalam keadaan berhenti membayar utang maupun bunganya, apabila terdapat dua atau lebih kreditor dan debitur tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Sedangkan tujuan pernyataan pailit sebenarnya adalah untuk mendapatkan suatu penyitaan umum atas kekayaan debitur. Segala harta benda disita dibekukan untuk kepentingan semua orang yang mengutangkannya atau disebut dengan kreditor. C. Akibat dijatuhkan pailit. Yang pertama, debitur kehilangan segala haknya untuk menguasai dan mengurus atas kekayaan harta bendanya, asetnya, baik menjual, menggadai, dan lain sebagainya, serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan sejak tanggal keputusan pernyataan pailit diucapkan. Yang kedua, utang-utang baru tidak lagi dijaminan oleh kekayaan. 3. Untuk melindungi kepentingan kreditor selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan, kreditor dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk A. Meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitur, B. Menunjukkan kurator sementara untuk menguasai pengelolaan usaha debitur, menerima pembayaran kepada kreditor dan pengalihan atau penganggunan kekayaan debitur pasal 10. 4. Harus diumumkan di 2 surat kabar pasal 15 ayat 4. D. Golongan orang berpiutang. Menurut pasal 55 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, para kreditor dapat dibagi dalam beberapa golongan. Golongan pertama, golongan separtisen, yaitu kreditor pemegang gadai jaminan fidusia, hak tanggungan hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya. Biasanya disebut kreditor preven, yaitu para kreditor yang mempunyai hak didahulukan. Disebut demikian para kreditor yang telah diberikan hak untuk mengeksekusi sendiri haknya dan melaksanakan seolah-olah tidak ikut campur. Dengan kata-kata lain, kreditor ini dapat menyelesaikan secara terpisah di luar urusan kepailitan. Golongan yang kedua adalah golongan hak privilege, yaitu orang-orang yang mempunyai tagihan yang diberikan kedudukan istimewa. Sebagai contoh, penjual barang yang belum menerima pembayaran, mereka ini menerima pelunasan terlebih dulu.
pendapatan penjualan barang yang bersangkutan, setelah itu barulah kreditor lainnya kreator konstruken. Pengguruan harta pailit. Pertama, hakim pengawas. Hakim pengawas atau rechtercommissaris dalam bahasa Belanda, seperti yang diatur dalam pasal 65, adalah hakim yang diangkat oleh pengadilan untuk menguasai pengurusan dan pemberesan harta pailit. Kalau masalah kepailitannya besar, kakap dapat diangkat panitia kreator. B. Memimpin rapat verifikasi, rapat untuk mengesahkan piutang-piutang. 2. Kurator. Tugas kurator menurut pasal 69 UUD nomor 37 tahun 2004, kurator memiliki tugas yang pertama, melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit. 2. Segala perbuatan kurator tidak harus mendapat persetujuan dari debitur meskipun dipersyaratkan. 3. Dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga dalam rangka meningkatkan nilai harga pailit. 4. Kurator itu bisa Balai Harta Peninggalan BPH atau kurator lainnya, pasal 70 ayat 1. B. Menjadi kurator. Menurut pasal 70 ayat 2, yang dapat menjadi kurator adalah yang pertama, orang perseorangan yang memiliki keahlian khusus untuk itu, mengurus atau membereskan harta pailit dan berdomisili di wilayah RI. 2. Terdaftar di Departemen Hukum dan Perundang-undangan. 3. C. Kreator dapat diganti menurut pasal 71 ayat 1 UUD 37 tahun 2004, seorang kurator dapat diganti. Pengadilan dapat mengganti atau memanggil mendengar kurator atau mengangkat kurator tambahan. Yang pertama, atas permohonan kurator sendiri. Yang kedua, atas permohonan kurator lain jika ada. Yang ketiga, urusan hakim pengawas. Yang keempat, atas permintaan debitur pailit. Yang kelima, atas unsur kreator konkuren. Baiklah, saya Parasya Idi Lamun Arfa dari kelompok 5 akan menjelaskan pengurusan harta pailit. D. Tanggung jawab koruptor. Menurut pasal 27 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, seorang kurator mempunyai tanggung jawab, yaitu pertama, terhadap kesalahan atau kelalaian dalam tugas pengurusan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Kedua, kurator yang ditunjuk untuk tugas khusus berdasarkan putusan pernyataan pailit berwenang untuk bertindak sendiri sebatas tugasnya, pasal 37 ayat 3. Ketiga, kurator harus menyampaikan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 bulan, pasal 74 ayat 1. 4. Upah kurator ditetapkan berdasarkan pedoman yang ditetapkan materi hukum dan perundang-undangan. Kemudian panitia kreditor. Dalam putusan pailit dengan penetapan kemudian, pengadilan dapat membentuk panitia kreditor sementara terdiri dan 3 orang yang dipilih dan kreditor yang dikenal dengan maksud memberikan nasihat kepada kurator. Setelah pencocokan utang selesai dilakukan, hakim pengawas wajib menawarkan kepada kreditor untuk membentuk panitia kreditor tetap. Kemudian, keadaan hukum debitur setelah berakhir pemberesan. Setelah daftar pembagian penutup menjadi meningkat, maka kreditor memperoleh kembali hak eksekusi setiap harta debitur mengenai piutang mereka yang belum dibayar. Pengakuan suatu piutang mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap debitur seperti suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. G. Penundaan kewajiban pembayaran utang. Hal yang berbeda dari peraturan kepailitan sebelumnya adalah
UU nomor 37 tahun 2004 sudah lebih lengkap mengatur masalah penundaan kewajiban debitur untuk membayar utang-utangnya dengan maksud debitur yang memiliki itikat baik untuk menyelesaikan seluruh atau sebagian utang-utangnya dengan cara berdamai. Keadaan yang demikian disebut keadaan Sarshens, di mana yang pailit dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan atau niaga atau komersial untuk suatu pengunduran umum dari kewajibannya untuk membayar utang-utangnya dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian, baik seluruh atau sebagian utang kepada kreditor. Keadaan Sarshens, di mana yang pailit dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, niaga atau komersil untuk semua pengunduran umum dari kewajibannya untuk membayar utang-utangnya dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian, baik seluruh atau sebagian utang kepada kreditor. Keadaan Sarshens dapat diajukan 1. Harus persetujuan lebih 1/2 kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara dilakui. Pasal 229. 2. Hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 dan tagihan yang diakui atau sementara diakui. 3. Persetujuan lebih dan 1/2 jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 bagian seluruh tagihan kreditor atau kekuasaannya yang hadir dalam sidang. 4. Diumumkan di 2 koran dan berita negara RI. 5. Apabila PKPU tetap direstui, penundaan tersebut berikut perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 hari setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan. Pasal 228 ayat 6. Adapun keadaan insolventi seperti dimaksud pasal 290 UU nomor 37 tahun 2004 adalah suatu keadaan debitur sudah sungguh-sungguh pailit atau tidak mampu lagi untuk membayar utang-utangnya. Untuk hal ini kreditor diberi waktu 2 bulan untuk menggunakan hak khususnya terhadap keadaan insolventi tersebut. Berikut pengadilan niaga. Menurut pasal 306 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, pengaturan pengadilan niaga atau komersial di luar pengadilan umum, pengaturan pengadilan niaga atau komersial di luar pengadilan umum yang dikhususkan untuk kasus-kasus bisnis atau ekonomi dan hak atas kekayaan intelektual. Dengan demikian, terhadap perkara tersebut merupakan suatu terobosan yang baik bagi dunia peradilan di Indonesia, sehingga penyelesaian perkara diharapkan bisa lebih cepat dan murah. Adapun tugas dan fungsi dari pengadilan niaga adalah memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Berwenang memeriksa dan memutuskan perkara lain di bidang perniagaan. Prosedur yang diterapkan bisa lebih cepat dalam hal perkara selesai dalam 30 hari. Kemudian tidak ada banding, langsung kasasi ke Mahkamah Agung.
Kemudian putusan dalam 30 hari. Dan yang terakhir dimungkinkan diajukan peninjauan kembali atau PK. Sekian dan terima kasih.